Disclaimer, cerita ini hanya karya fiksi semata teman-teman, bukan berdasarkan kisah nyata, bukan diambil dari pengalaman siapapun, murni dari imajinasi gue sendiri. Tidak ada unsur dokumentasi apapun, tidak ada gambar atau visual, hanya cerita dalam bentuk audio dan tulisan saja. Jika ada kesamaan, nama, tempat, atau kejadian, semuanya murni kebetulan. Jadi, selamat menikmati ceritanya ya teman-teman. Pasien terakhir jam 2:11. Bangunan tua itu berdiri di ujung kota. Bekas rumah sakit yang sudah ditutup sejak 1 dekade lalu. Banyak orang menghindari tempat itu. Bukan hanya karena kondisinya yang rusak, tetapi karena sejarah di balik penutupannya yang tidak pernah dijelaskan secara resmi. Pada sebuah malam hujan, 3 mahasiswa datang ke bangunan itu. Dita, Yoga, dan Raka. Mereka bukan pemburu hantu, bukan pembuat konten, melainkan 3 orang yang menyimpan rasa bersalah atas sesuatu yang terjadi bertahan-tahan sebelumnya. Mereka pernah melakukan praktik kerja di rumah sakit itu ketika masih beroperasi. Dan di suatu malam, seorang pasien sekarat ditinggalkan karena situasi darurat. Perempuan itu meninggal tepat jam 2:11 dini hari. Setelah itu, rumah sakit ditutup dan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Malam ini, 3 orang itu kembali. Mereka memasuki bangunan melalui celah jendela yang rusak. Bau lembab dan bau kimia, bekas obat memenuhi udara. Suasana bukan seperti tempat kosong, tetapi seperti ruang yang menahan kenangan buruk. Mereka berjalan melalui lorong. Suara langkah kaki mereka bergema. Tapi ada gema lain. Samar, berat, seperti langkah seseorang yang menyeret kakinya. Tidak ada angin, tapi tirai lusuh bergoyang. Setiap ruangan yang mereka lalui tampak berdebu, namun terasa seolah baru saja ditinggalkan seseorang. Mereka berhenti di ruang operasi tempat dahulu mereka pernah membantu. Meja operasi berkarat, alat medis dibiarkan berserakan, seakan perawatan terhenti di tengah proses. Di dinding tergantung jam besar yang jarumnya bengkok. Yoga melihat ponselnya. Jam 2:10. Mereka memutuskan untuk mengambil foto, bukti bahwa mereka telah kembali ke tempat itu. Dita mengangkat kamera ponselnya dan memotret. Flash pertama menyala, hanya menunjukkan ruangan kosong. Namun dalam kilatan cahaya itu, Dita melihat sesuatu bergerak bayangan di ujung ruangan. Flash kedua menyala. Sosok itu lebih dekat. Flash ketiga, sosok itu berada di samping tempat tidur besi. Mereka tidak sempat bereaksi ketika jarum jam dinding bergerak sendiri. Tik, jam 2:11. Lampu senter mereka padam bersamaan. Dalam kegelapan total, mereka mencium bau yang sangat tajam, seperti bau daging membusuk bercampur obat. Lalu terdengar napas. Terdekat dengan Dita, napas pelan, tersendat, seolah berasal dari tenggorokan yang rusak. Bukan ilusi, bukan halusinasi. Sosok perempuan itu muncul perlahan dari kegelapan. Tubuhnya berlumur bercak darah yang sudah mengering. Bagian wajahnya rusak seperti terkena kecelakaan, matanya merah gelap, tapi hidup. Dia merangkak, bukan berjalan. Tulangnya mengeluarkan bunyi retak setiap kali bergerak, dan ia berhenti tepat di depan Raka. Napasnya mengembun di udara dingin. Ia menatap mereka satu-satu, tidak dengan amarah, tetapi dengan rasa sakit yang mendalam pendendam. Dita mulai menangis tanpa suara. Yoga menarik napas putus-putus, seperti tubuhnya tidak mau menerima keberadaan sosok itu. Sosok perempuan itu tidak berbicara dengan mulut, tetapi suaranya ada di dalam benak mereka. Kalian meninggalkanku sendirian. Pada detik itu, mereka bertiga merasakan kembali kenangan malam ketika rumah sakit masih beroperasi. Mereka melihat diri mereka dulu, mahasiswa yang ketakutan, panik ketika listrik padam. Mereka lari, dan perempuan itu pasien yang butuh pertolongan ditinggalkan sendirian hingga meninggal tepat jam 2:11. Satu per satu. Gerakan perempuan itu menjadi semakin cepat dan tidak manusiawi. Raka ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat,
raungannya terhenti tiba-tiba. Yoga diseret ke sudut gelap. Suaranya memohon, lalu padam. Hanya Dita tersisa, berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya membeku. Ketika semuanya diam, ruangan kembali seperti semula. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, seolah peristiwa itu tak pernah terjadi. Jam di dinding kembali menunjukkan jam 2:11. Meski waktu seharusnya sudah lewat 5 menit. Di lantai ada 3 foto, ruangan kosong, sosok perempuan mendekat, wajahnya tepat di depan kamera. Di bawah foto terakhir ada tulisan basah berkata, Kalian selanjutnya. Dita terpaku di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Foto-foto yang berserakan masih menatapnya ruangan kosong. Siluet perempuan yang mendekat dan wajah perempuan itu tepat di depan kamera. Hati Dita berdebar, napasnya tersengal-sengal. Ia tahu, malam itu bukan sekadar mimpi buruk. Yoga dan Raka sudah diseret kegelapan oleh sosok itu. Jeritan mereka terdengar sebentar, lalu hilang, dan sunyi kembali menutupi seluruh gedung. Dita menatap sosok perempuan itu yang kini diam, menunduk, tidak bergerak mendekat. Dalam sekejap, ia sadar satu-satunya cara keluar dari mimpi buruk ini adalah mengakui kesalahan mereka malam itu. 4 tahun lalu, ketika mereka meninggalkan pasien itu sendirian. Dita bergetar, suaranya nyaris tak terdengar. Kami minta maaf. Kami tidak seharusnya meninggalkanmu pada malam itu. Sosok itu tetap diam. Perlahan, udara di sekeliling Dita berubah. Bau darah dan obat menghilang. Diganti aroma lembab biasa. Lampu senter di tangannya menyala kembali. Meski tidak menembus gelapnya kenangan yang menempel di ruangan itu. Dengan hati-hati, Dita merangkak ke arah jendela tempat mereka masuk. Setiap langkah terasa berat, seperti lantai mencoba menahan dirinya. Saat ia menoleh 1 kali lagi, sosok perempuan itu tidak ada. Gedung tua tetap sunyi, menyeramkan, tapi tidak ada ancaman langsung lagi. Dita keluar ke hujan yang sudah reda. Jalanan basah berkilau di bawah lampu kota. Tubuhnya gemetar, tubuhnya lelah. Namun ada sedikit rasa lega satu-satunya yang selamat dari malam itu. Namun ketika ia menatap kembali gedung itu dari jauh, hatinya tetap gelisah. Gedung itu berdiri sunyi, menunggu korban berikutnya. Foto-foto yang ia bawa sebagai bukti malam itu masih tersimpan dalam tasnya. Dan tulisan terakhir pada salah satu foto, kalian selanjutnya, terasa seperti peringatan yang tidak bisa diabaikan. Dita tahu satu hal pasti, Yoga dan Raka tidak pernah keluar dari gedung itu. Mereka hilang, terseret ke dalam kegelapan yang sama yang hampir menelan dirinya. Malam itu akan selamanya terukir dalam ingatannya, dan gedung itu masih hidup dengan rahasia yang menunggu siapapun yang berani mendekat. The end. Terima kasih telah mendengarkannya sampai habis teman-teman.